Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Wicaksono dengan NIM 171242259 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato yang bertema pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya dengan seorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya mau menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan. Tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula berpengaruh bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pendidikan itu ada dan bersifat formal, non-formal, dan informasi. Ada pun contoh bersifat formal yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan pendidikan non formal yaitu dengan cara mengikuti kursus dan bimbingan. Dan bagaimana cara kita menempuh pendidikan itu? Kita dapat menempuh pendidikan tersebut asal kita mau serius dalam menjalaninya. Maka sangat berdampak besar bagi masa depan diri sendiri maupun orang lain, sehingga dengan pendidikan orang akan mampu untuk menata masa depan dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan. Dengan kita mengerti tentang pendidikan, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga tidak banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Begitu banyak hal penting yang kita dapat dari kita mengetahui makna pentingnya pendidikan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai menyadari bahwa betapa pentingnya pendidikan tersebut bagi keberlangsungan masa depan kita. Dan kita sebagai manusia dan belajar hendaknya mau memahami betul tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang paling tinggi. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk masa depan bangsa dan negara. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan telah menjadi salah satu faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membantu individu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran sosial. Dengan pendidikan, individu dapat memahami pentingnya kesadaran sosial dan berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pendidikan juga membantu individu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan berkontribusi dalam perkembangan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan pendidikan tersebut, individu dapat memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan berpartisipasi dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pendidikan juga membantu individu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan berkontribusi pada perkembangan lingkungan. Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran budaya. Dengan pendidikan, individu dapat memahami pentingnya budaya dan berpartisipasi dalam upaya mengembangkan budaya yang lebih baik. Pendidikan juga membantu individu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan berkontribusi pada perkembangan budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan telah menjadi salah satu faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membantu individu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun tantangan dan peluang pendidikan di era sekarang yaitu era digital. Di era digital ini banyak perubahan terjadi dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan tak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku pelajaran. Banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Teknologi digital dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan di era digital. Salah satunya tantangan kesenjangan digital. Masih banyak siswa di Indonesia yang tidak memiliki akses internet dan perangkat digital. Untuk contoh pendidikan di era digital ini yaitu kita bisa belajar tanpa harus bertatap muka langsung. Kita bisa belajar melalui aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang di zaman ini. Kita juga tidak harus menulis atau mencatat langsung di buku, kita dapat mengetik di laptop atau di handphone kita masing-masing. Pemerintah harus terus meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia agar semua siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas di era digital. Masyarakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di era digital dengan menyediakan akses internet dan perangkat digital bagi siswa yang kurang mampu. Oke, untuk selanjutnya itu pendidikan karakter. Kenapa sih pendidikan karakter ini sangat penting untuk kita dan untuk negara? Pendidikan karakter sangat penting untuk membangun bangsa dan negara bermoral dan martabat. Pendidikan karakter juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan karakter seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter dapat diterapkan di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di masyarakat.
Sekolah dapat menerapkan pendidikan karakter melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Orang tua dapat menerapkan pendidikan karakter dengan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Masyarakat dapat menerapkan pendidikan karakter dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangannya nilai moral dan karakter. Dengan kerjasama, kita dapat membangun bangsa yang bermoral dan bermartabat melalui pendidikan karakter. Tanpa disadari ataupun tidak, pola hidup kita telah banyak terpengaruh oleh arus globalisasi yang semakin nyata. Globalisasi memang banyak berpengaruh dalam berbagai aspek. Dalam hal transportasi misalnya, yang dulu hanya berbentuk angkutan tradisional atau angkutan umum seperti biasa. Namun, dengan sejalan namun dengan perkembangan teknologi dan perjalanan waktu yang cukup lama, metode transportasi pun semakin rapi, mudah diakses, dan nyaman untuk digunakan. Contohnya, untuk sekarang ini kita dapat memesan transportasi yaitu Gojek dengan handphone. Kita cukup menunggu di rumah atau depan rumah, maka dia akan menghampiri ke kita langsung tanpa kita harus, misalnya kita harus ke depan gang lah atau mencari angkutan umum. Jadi sekarang lebih mudah dan lebih nyaman untuk digunakan. Untuk dalam bidang selanjutnya itu bidang komunikasi. Kalau kita ingat, dulu untuk berkomunikasi dengan orang di luar daerah kita atau saudara kita yang jauh, meski kita harus berkirim surat satu sama lain. Tapi kini dengan hadirnya teknologi yang canggih, yaitu ponsel, kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan sangat mudah, yaitu kita cukup klik-klik atau cukup tinggal nelpon atau kita cukup tinggal chat saja, maka dan waktu yang kita tempuh juga tidak terlalu lama. Oh, dulu kita kan bisa menempuh waktu mungkin bisa seminggu atau berapa hari untuk menunggu balasan. Kalau sekarang kita cukup tunggu saudara atau yang kita hubungi itu orang lain dan dia dapat langsung membalasnya tanpa harus menunggu lama-lama. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan nasional. Sangat penting untuk membangun bangsa dan negara yang maju dan sejahtera. Pendidikan nasional dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa cerdas. Pendidikan nasional memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan bangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus diletakkan. Jadi inti dari pidato saya ini yaitu pendidikan atau edukasi adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan diperlukan dirinya untuk masyarakat berdasarkan undang-undang. Pembelajaran pengetahuan keterampilan yang pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering tidak di bawah bimbingan kedua orang tua, kandung, dan orang lain, tetapi juga mungkin secara otodidak. Sebuah hak pendidik telah diakui oleh beberapa pemerintah pada tingkat global, pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui setiap orang atas pendidikan, meskipun pendidikan adalah salah satu wajib di bagian besar tempat usaha sampai
usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan dengan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan sekolah rumah atau yang serupa dengan anak mereka. Jadi, pendidikan itu masih penting hingga saat ini. Dan pendidikan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk adik-adik semuanya, kita harus tetap belajar hingga pendidikan yang paling tinggi, karena di zaman sekarang pendidikan itu sangat penting. Dan jika kita tidak berpendidikan, maka kita dapat disesatkan oleh orang-orang di luar sana. Sekian pidato dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang nyambung dengan berat hati atau dengan besar hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.